Aku masih ingat terakhir aku bahas tentang jahe dari kota Salatiga. Sebenarnya nggak jauh dari kota ini, ada satu kota yang kulinernya mantep banget. Aku tiap kali datang ya ke kota ini ya, pasti spending a lot of time di sana dan untuk explore semua kuliner-kuliner yang ada di kota ini. Ayo bisa nebak nggak kotanya namanya apa? Kota Solo. Di kota ini kulinernya banyak banget. Dan ada satu menu makanan yang buat aku tuh rasanya unik banget. Orang Solo bilangnya selat, tapi dalam bahasa yang kerennya namanya galantin. Kenapa ini unik? Karena biasanya kalau makanan-makanan itu, ya kan, kalau di serve itu banyak kan anget, ya kan, panas gitu kan, kuahnya sampai ngepul-ngepul gitu diseruput. Aduh enak banget. Tapi galantin beda. Galantin itu di serve-nya dalam kondisi dingin. Nah, di depan aku sekarang ini udah ada produknya ya, Galantin, tapi aku nggak beli dari Solo. Kenapa? Karena belum bisa nih pergi ke Solo ya. Jadi pas aku kebetulan kangen banget dan ternyata aku lihat ya ada orang di daerah Serpong yang menjual Galantin dengan kemasan yang keren ya. Nih, bentuk kemasannya kayak begini. Bagus banget ya. Dikemasnya rapi, bersih gitu kan dari McFoods. Nah, galantin yang aku order ini adalah galantin beef, ya, jadi dari daging sapi, ya. Cukup menarik dan aku udah tata, ya, kondisinya seperti ini. Jadi ada dagingnya, terus kemudian ada kentangnya, wortel, lalu ada buncisnya, ada telurnya, ada seladanya, ya. Tadi aku udah sempat siramin dulu, ya, sausnya di sini. Jadi ya inilah tampilannya. Biasanya kalau di Solo agak beda sih. Sengaja semuanya kayaknya ditenggelamin gitu ya di dalam sausnya itu. Ya, tapi ini aku buat sedikit berbeda lah ya supaya kelihatan dulu ya bentuknya ya, jangan tenggelam semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama nih ya. Yuk cicip. Yuk kita cicip. Oke, ini kayaknya sausnya mesti ditambah ya. Kita tambah dulu sausnya ya biar rame gitu. Wih, sip-sip. Mantep nih. Asik dipotongnya gampang ya. Padat loh dagingnya. Oke. Sausnya pun juga enak ya. Enak. Ini cukup menarik. Nah, galantin beef ini berasa banget ya di dalamnya, apa ya istilahnya ya, bukan sekedar padat gitu, tapi mantep deh di dalamnya, nggak ada rongga gitu ya. Nah, setelah aku cek, ternyata galantin itu asalnya udah dari abad ke-14, abad ke-15 lah gitu ya. Zaman dulu orang menggunakan istilah galantin itu untuk ini, masakan yang udah dibuat gitu terus habis itu di preserve tuh kayak diawetkan gitu ya. Entah kenapa akhirnya diberi nama galantin. Ternyata setelah aku pelajari lagi, produk atau jenis makanan yang kayak begini ini disajikan pada waktu pesta, pada waktu perayaan. Ya, itu zaman dulu nih di abad ke-14 gitu ya. Dan ternyata sama. Di Solo waktu aku cek lagi, sama, galantin ini malah seringkali dijadikan hidangan utama setiap kali perayaan. Misalnya kayak perayaan pernikahan, pesta pernikahan, ya pesta pertunangan, terus kemudian sunatan, ya ulang tahun. Ini galantin biasanya jadi menu utama ya di Solo itu. So kita belajar apa sih dari galantin ini? Tadi waktu disebut tentang makanan ini seringkali muncul pada waktu perayaan. Aku jadi teringat loh. Setiap perayaan-perayaan dalam kehidupan kita. Kita kan paling nggak kan ngerayain ulang tahun, ya kan? Ngerayain anniversary, ya. Terus kita pesta pernikahan, terus ada sunatan gitu ya, dan macam-macam. Iya ya, hidup kita ini sebenarnya kaya nih dengan perayaan. Tetapi sebenarnya yang kita nggak pernah boleh lupakan adalah perayaan-perayaan kecil yang ada di dalam keluarga kita. Ini bukan perayaan ulang tahun, tapi maksudnya gini, perayaan-perayaan pencapaian. Waktu anak kita berhasil mencapai sesuatu, sebenarnya itu adalah momen yang bagus banget loh untuk kita melakukan sebuah perayaan, ya. Terus kalau misalnya suami kita ya ternyata dapat kerja,
terus kemudian berhasil ya di dalam pekerjaannya, istri kita juga melakukan hal yang sama. Nah, ini momen penting untuk kita rayakan. Berapa banyak kita hari ini kehilangan perayaan-perayaan seperti itu. Udah terlalu sibuk dengan kerjaan, terlalu sibuk dengan hal-hal yang setiap hari kita kerjakan, sampai kita akhirnya melupakan sebuah perayaan. Buat aku nih, perayaan adalah sebuah apresiasi. Perayaan adalah sebuah bentuk ucapan syukur. Perayaan adalah satu bentuk peneguhan lah gitu ya. Peneguhan buat orang yang berhasil itu diteguhkan, diceriakan. Jadi dengan kata lain gini, perayaan itu menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan sukacita, ada keceriaan di dalamnya. Jangan pernah lupa loh, di dalam hidup kita tetap perlu ada keceriaan. Hal-hal yang berhasil kita lakukan, kita perlu ceriakan. Hal-hal yang berhasil kita kerjakan atau anggota keluarga kita lakukan, kita perlu lakukan sebuah keceriaan, sebuah momen di mana kita mengatakan, yes, berhasil, kayak memotivasi gitu. Wah, Galantin ini mengingatkan aku tentang pentingnya perayaan-perayaan kecil. Bagaimana dengan kita? Apakah kita senantiasa mengizinkan perayaan-perayaan kecil selalu terjadi? Ya, dengan kondisi seperti ini, ya, masa-masa kita mungkin masih harus ada di rumah, ya, masih ngalamin mungkin ada tekanan-tekanan secara ekonomi dan sebagainya. Paling tidak perayaan kecil itu nggak perlu membutuhkan hal-hal yang terlalu mahal. Kadang-kadang hal yang sederhana itu bisa dilakukan, tapi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena itu menghasilkan keceriaan, mendatangkan kebahagiaan. Bisa bayangin, kalau suasananya bisa bahagia di dalam rumah, asik nggak coba? Biarkan dari kisah Galantin ini mengingatkan kita tentang pentingnya perayaan-perayaan, pentingnya apresiasi, pentingnya kita melakukan sebuah afirmasi atau peneguhan atas sebuah keberhasilan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Sambil ngerenungin lagi setiap nilai-nilai dari kisahnya Galantin ini, yuk cicip, yuk kita cicip.